Kapolri Jakarta di saat itu, Anda lumpuh seumur hidup. Jadi diucapkan lumpuh seumur hidup ini, saya berpikir apa artinya aku lagi, kebun sawit banyak, kebun kakao banyak, untuk apa lagi, saya pikir ya Tuhan dalam hati ini. Sedangkan istri nggak ada lagi, sudah meninggal, sudah sekian puluh hari dimakamkan, anak umur 10 tahun begitu juga. Jadi saya bernazar, ya Allah, kalau saya sembuh, saya mau jalan kaki. Nah, ucapan begitu pada tanggal 31 Maret 2021 sekitar jam 14.04 menurut yang saya lihat di jam di rumah. Anak cucu ini tadi dibilang ayahnya, namanya kebetulannya Rozi dorong Datuk ini ndak mandi ke musola kita di sebelah. Dorong sama cucu ini tadi terlalu kuat. Bapak bernazar kalau sembuh lumpuh Tanpa berobat, saya mau jalan kaki ke tempat di mana kami pernah tugas dengan ibu anak. dari Medan sampai ke Papua. Sebuah kisah nyata yang sangat mengaruhkan. Pada tanggal 9 September 2022 pukul 14.30, kantor Desa Perjito Kecamatan Gunung Megang, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan dikunjungi oleh seorang kakek berusia 60 tahun dengan maksud numpang berteduh karena lelah dalam perjalanan. Kakek tersebut disambut langsung oleh Kepala Desa Perjito, Bapak Muhammad Ropudin. Setelah dalam perbincangan, Kepala Desa Perjito, Bapak Muhammad Ropudin, lalu bertanya kepada kakek, siapa nama kakek, dari mana asalnya, dan hendak kemana. Lalu sang kakek menjawab pertanyaan Kepala Desa Perjito, Bapak Muhammad Ropudin. Kakek menjawab, nama kakek adalah Fahrizal Lubis, asal dari Medan, Sumatera Utara, bertujuan hendak membayar nazar. Suatu ketika, sang kakek ditimpa musibah, yaitu kecelakaan mobil di jalan tol. Kecelakaan tersebut menelan korban, anak tersayang, dan istri tercinta tragisnya meninggal dunia. Sementara sang kakek hanya mengalami luka-luka dan lumpuh, tidak bisa berjalan. Sebagai hamba Allah yang beriman, kemudian sang kakek berusaha mengobati lumpuhnya ke pihak medis. Selama berobat 2 tahun 3 bulan, namun sang kakek tidak kunjung sembuh. Bahkan pihak medis pun memvonis sang kakek lumpuh seumur hidup. Setelah mendengar pernyataan dari pihak medis, lalu sang kakek pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mohon kesembuhan dengan cara sholat 5 waktu, tahajud, berzikir, serta berdoa. Dan akhirnya sang kakek bernazar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nazar sang kakek, jika sembuh tanpa obat medis, maka sang kakek akan jalan kaki dari Medan, Sumatera Utara menuju Papua. Dengan kebesaran Allah, dan jika Allah menghendaki, apapun bisa terjadi di muka bumi ini. Pada suatu ketika, sang kakek didorong oleh cucunya melalui kursi roda. Entah kenapa, sang kakek tumbang dari kursi roda tersebut. Ketika itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan mukjizat kepada kakek, mengijabah doa-doa kakek yang selama ini telah dipanjatkan. Dan pada akhirnya kakek pun bisa berdiri, dan sembuh seketika itu juga lumpuh kakek tersebut, sehingga bisa jalan seperti semula. Lalu sang kakek membayar nazarnya untuk jalan kaki dari Medan, Sumatera Utara menuju Papua. Begitulah penjelasan sang kakek Bapak Fahrizal Lubis kepada Kepala Desa Perjito, Bapak Muhammad Ropudin. Setelah mendengar ungkapan sang kakek, lalu Kepala Desa Perjito dan pemerintah desa lainnya merasa sangat tergugah
dengan tragedi yang dialami Bapak Fahrizal Lubis. Wahai sahabat YouTuber, dimanapun kalian berada, di balik kisah nyata ini yang dapat kita simpulkan bahwa tidak ada yang mustahil di muka bumi ini jika Allah menghendaki. Saudaraku yang seiman dan seagama, patut kita renungkan, sesungguhnya Allah itu maha melihat, maha mendengar, maha dekat, dan maha mengabulkan atas segala doa hambanya yang beriman. Melalui media sosial ini, marilah kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah dengan cara salat 5 waktu, serta berusaha dan berdoa agar apa yang kita inginkan dapat dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Demikianlah kisah sang kakek yang dapat kami persembahkan. Jika ada kata yang salah dan kekeliruan, mohon untuk dimaafkan. Jika kalian suka dengan kisah nyata ini, maka jangan lupa like, komen, subscribe, dan bagikan kepada kawan-kawan. Dan akhirnya sang kakek pun melanjutkan perjalanan. Wahai sang kakek yang budiman, tak ada bingkisan yang dapat kami berikan, namun hanya doa yang dapat kami panjatkan. Semoga kakek sampai ke tempat tujuan. Selamat jalan kami ucapkan. Demikianlah Perjito Channel melaporkan.